611 Pemberontakan yang sulit. Nyonya, apakah Anda ingin tidur denganku? Huo Zixuan tiba-tiba berkata tanpa kepala. Yan Yingyi tiba-tiba terkejut. Sebelum ia bereaksi, ia merasa telah melewati lehernya dan seluruh tubuhnya ditahan oleh Huo Zixuan dari belakang. Sekujur tubuhnya tiba-tiba kaku. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Hangatkan ranjang untuk nyonya. Aku tidak butuh kamu untuk menghangatkan ranjang, aku takut panas. Petik 2. Lihat tangan dan kakimu dingin. Petik 2. Omong kosong, kau juga pergi ke neraka selama ratusan tahun. Yan Jingyi memutar pinggangnya dan merasa tidak nyaman. Apalagi sekarang dia hanya mengenakan celana dengan sudut datar. Bahkan dia bisa merasakan otot di tubuhnya. Meskipun biasanya dia sangat pandai, tapi dia benar-benar tidak mau. Salah, dia tidak berani mempraktikannya. Nyonya, apa Anda masih ingat apa yang Anda katakan pada panggilan pertama kami? Suara Huo Zixuan terdengar dari belakang. Dagu pria itu bersandar di kepalanya, dan postur mereka sekarang sangat intim. Yan Jingyi masih dalam keadaan linglung. Sang Xia berkata, apa yang dia katakan? Jika kamu melihatku, kamu akan meniduriku. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan ini. Petik 2. Huo Erdok pasti berkepribadian ganda. Siapa yang menderita penyakit aneh sebelumnya? Kamu sudah sembuh. Tidak. Petik 2. Kalau begitu kamu masih begitu dekat denganku. Petik 2. Huo Zixuan menjawab dengan begitu saja. Demi kehidupan istrinya yang bahagia, Wei Yai berencana untuk menahannya. Petik 2. Mendengar ini, dia merasa bahwa dia adalah sesuatu yang sangat tidak bersih, dan dia merasa enggan untuk bersamanya. Direktur Huo, aku Yan Jingyi adalah seorang pria yang baik. Aku tidak pernah memaksa orang lain. Karena kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Petik 2. Kalau nyonya tidak mencobanya, bagaimana saya bisa tahu kalau saya bersedia? Kakak tertua berkata bahwa setelah terlalu banyak kontak, dia akan terbiasa dengan orang itu, dan mungkin sudah terbiasa dengannya. Namun, dia tidak berencana untuk memberitahunya. Nyonya, apakah Anda yakin tidak ingin melakukannya? Huo Zixuan mendekat ke leher putihnya dan menghela napas. Yan Jingyi gemetar. Ia merasa seluruh bulu kuduknya berdiri dan lehernya terasa gatal. Petik 2. Huo Zixuan, kamu tidak boleh sembarangan. Hati Wei Yai terasa tenang dan dingin. Apa yang ada di benak nyonya muda? Dasar tidak tahu malu. Yan Jingyi menarik napas dalam. Lupakan saja. Apa salahnya punya pria tampan yang menjadi pemanasnya? Jangan memikirkannya. Jangan pernah memikirkannya. Huo Er sangat licik, bahkan dia tidak bisa bertarung dengan orang kuno. Melihat Yan Jingyi yang mengabaikan dirinya sendiri, Huo Zixuan tersenyum dan melingkarkan tangannya di pinggang Yan Jingyi dan memeluknya erat-erat. Di rumah, dia menggunakan jenis sampo yang sama dengannya. Kali ini dia menggunakan sampo dari hotel dan aromanya berubah. Besok pulang dan mandi. Petik 2. Apa, kau pikir aku kotor? Aroma sampo di rumah terasa enak. Petik 2. Huo Zixuan ada di sisinya, dan dia bahkan bisa tidur lebih nyenyak. Ketika bangun, hari sudah cerah. Yan Jingyi menggerakkan tubuhnya dan menyadari ada yang tidak beres. Tiba-tiba membuka mata, yang pertama kali terlihat adalah dada seksi, ini. Yan Jingyi terkejut ketika dirinya baru saja ingin mundur. Salah satu kakinya masih menindihnya. Nyonya, apakah menurutmu Tang Qing dan Suang Heng tidak akan membencimu setelah mereka mengetahui cara tidurmu? Suara Huo Zixuan tiba-tiba terdengar. Yan Jingyi terkejut dan tanpa sadar menatapnya, tepat di hadapan matanya yang dalam. Aku ini pemberontak, cinta dan kebebasan. Yah, istilah pemberontak cocok untuk nyonya. Petik 2. Yan Jingyi tidak ingin terus mengobrol dengannya di tempat tidur. Ia dengan cepat bangkit dan mengetuk pintu. 612 mengatur kencan buta untuk Huo Zixing. Cepat pakai pakaianmu, jangan sampai salah paham. Petik 2. Setelah memberitahu Huo Zixuan, ia berjalan ke pintu dan membukanya, ternyata Tang Qing. Yan Jingyi sedikit depresi. Entah kapan bajingan Tang akan datang, tapi kenapa dia memilih waktu ini? Nona Yan belum bangun. Tang Qing mengangkat kantong makanan di tangannya. Ada tas kristal di restoran terdekat yang dibuat dengan baik. Apakah kamu keberatan jika aku masuk dan sarapan bersama? Yan Jingyi mengumpat di dalam hatinya, tapi mulutnya malah tersenyum. Petik 2. Mungkin ini tidak nyaman. Petik 2. Nona Yan tenang saja,
Aku tidak akan melakukan apa-apa pada Nona Yan di siang bolong. Petik 2. Direktur Tang juga yakin, aku tidak akan memberimu kesempatan ini untuk melakukan apapun padaku. Yan Jingyi menjawab sambil tersenyum. Kebetulan Huo Zixuan datang dengan handuk mandi dan membawa Yan Jingyi ke dalam pelukannya dengan satu tangan. Nyonya memang tidak nyaman, silakan Tuan Tang pulang. Begitu melihat Huo Zixuan, senyum di wajah Tang Qing langsung menghilang. Tangannya yang membawa kantong makanan juga sedikit mengencang. Petik 2. Mengapa Direktur Huo ada di sini? Ini adalah kamar istriku, apa aku tidak boleh berada di sini? Napas Huo Erdok berangsur-angsur menyebar dari mereka berdua. Yan Yini tinggal di pelukan Huo Zixuan dengan tenang. Huo Erdok terlihat sangat manis sekarang. Huo Erdok pasti tertarik padanya untuk cemburu di sini. Direktur Huo sibuk, dengar-dengar akhir-akhir ini dia sedang berperang dengan perusahaan. Ini adalah waktu yang tepat untuk sibuk. Bagaimana bisa Direktur Huo meninggalkan pekerjaannya dan datang ke Xiangcheng? Kecocokan lawan jenis nyonya terlalu baik. Aku harus waspada agar tidak dimanfaatkan oleh pria liar. Petik 2. Tang Qing menarik napas dalam-dalam, cepat atau lambat aku akan menggantikanmu untuk menjadi pria liar. Tatapan matanya kembali tertuju pada Yan Jingyi, wajah tampannya menunjukkan senyum yang tidak terkendali. Karena Nona Yan sudah ditemani oleh Direktur Huo, maka Tang harus pergi dulu. Lain kali jika ada kesempatan, kita bisa berkumpul di Senjing. Petik 2. Yan Jingyi terlalu malas untuk berbicara. Dia hanya mengangguk dan Tang Qing melanjutkan. Oh, ngomong-ngomong, makanan yang Nona yang traktir makan tadi malam rasanya sangat enak. Bos juga mendoakan kita untuk segera memiliki anak. Petik 2. Setelah mengatakannya, Huo Zixuan pergi dengan arogan. Sepertinya, Nyonya dan Direktur Tang memang berhubungan baik dalam 2 hari ini. Di atas kepalanya, terdengar suara Huo Zixuan. Yan Jingyi menyeringai. Tidak ada, aku sangat kesepian tanpa ditemani Direktur Huo. Petik 2. Huo Zixuan datang dengan pesawat khusus, dan Yan Jingyi juga mengalaminya ketika kembali. Dengan sebenarnya ada banyak orang kaya yang mampu membeli pesawat khusus di negara ini, tetapi tidak banyak orang yang dapat terbang kemana-mana tanpa hambatan. Jika Anda tidak memiliki pesawat, Anda dapat pergi ke kota manapun yang Anda inginkan. Tapi Huo Zixuan sepertinya bisa dengan mudah menyetujuinya. Yan Jingyi kembali menghela napas. Kakek memberi Zixing 2 pasangan kencan buta dan meminta bantuanmu untuk memeriksanya. Ketika akan mendarat, Huo Zixuan tiba-tiba berkata. Huo Zixing telah jatuh cinta pada kencan buta dan memintanya untuk memeriksanya. Huo Zixing tidak pantas. Yan Jingyi segera menolaknya. Huo Zixuan menatapnya. Pria bajingan seperti itu seharusnya hidup sendirian sampai tua. Siapapun yang menikahinya merasa sedih, jadi biarkan saja dia menjadi menantu. Bukankah hubungannya dengan Zixing sangat baik? Pria itu menikah, dia adalah keluarga Huo, dan ada banyak wanita yang ingin menikah dengannya. Petik 2. Jadi semua pria adalah kaki babi besar, dan pria kaya adalah kaki babi besar yang busuk. Huo Zixuan tidak akan pernah memberitahunya. Huo Zixing yang melihat Huo Zixing selalu mengganggu istrinya dan sengaja membicarakan hal ini dengan kakeknya. 613 Dia tidak akan menjadi kelemahanku. Aku akan menikahkan Leng Yuxi dengan Huo Zi. Lagi pula, kamu juga tidak menyukainya. Petik 2. Wajah tampan Huo Zixuan seketika menjadi gelap. Yan Jingyi sebenarnya ingin memanggil kakak iparnya dengan dingin. Bahkan Bai Merliang juga bisa dipermalukan bersama. Tidak mungkin. Petik 2. Yan Jingyi mengangkat alisnya. Kenapa? Tidak rela. Jika istriku memiliki kemampuan ini, aku tidak akan mengatakannya. Tentu saja tidak. Setelah turun dari pesawat, Yan Jingyi melihat pesan WeChat yang dikirimkan oleh Shen Yan padanya dan mengundangnya untuk makan malam bersama. Shen Yan kembali ke China bersama pengejarnya. Setelah membalas pesan itu, Yan Jingyi tersenyum dan menatap Huo Zixuan. Yan memiliki seorang pengejar baru yang sangat baik dan mengundangku makan malam bersama malam ini. Petik 2. Yan. Beberapa detik kemudian, Huo Zixuan baru bereaksi. Yan Jin mengacu pada Shen Yan. Pengejar Yan juga bermarga Shen. Shen Guanzu, namanya bagus, arsitek, juga seorang desainer, yang sangat cocok dengan Yan. Petik 2. Yan Jingyi masih memuji Shen Guanzu di sana. Petik 2. Shen Guanzu juga tampan dan cantik, jauh lebih baik daripada bersama kakakmu. Petik 2.
Yan Jingyi menghela napas. Aku tidak perlu menyalahkan Yan Yan. Yan Yan seharusnya hidup bahagia dan bahagia. Petik 2. Dia selalu merasa bahwa kata-katanya ini berarti sesuatu. Nyonya, maksudnya, apakah dia tidak bahagia tinggal di keluarga Huo? Orang lain bisa menikah dengan orang yang dia cintai. Aku dan kamu menikah karena kontrak pernikahan. Mereka bilang sekarang mereka mendukung cinta bebas. Di mana mereka? Huo Zishan mendengus. Nyonya sepertinya sangat menyesal. Petik 2. Yan Jingyi mengabaikan dinginnya udara yang keluar dari tubuhnya. Matanya menjentikkan jarinya. Petik 2. Kalau tidak, kita jangan saling menunda. Kita pergi bercerai sekarang juga dan cari kebahagiaan masing-masing. Huo Zishan menjawab dengan dingin. Yan Jingyi juga sedikit kesal. Petik 2. Apa maksudmu? Surat nikah itu hilang. Petik 2. Jadi, tanpa surat nikah, Wei tidak bisa bercerai. Petik 2. Ada masalah apa? Sang Xia harus mengurusnya. Petik 2. Yan Jingyi masih ingin melanjutkan ucapannya. Huo Zishan tiba-tiba memerintahkan sopir untuk berhenti dan membungkuk untuk mendorong pintu di samping Yan Jingyi. Petik 2. Kakak ipar tidak mengundang Nyonya untuk makan malam, jadi Nyonya bisa pergi. Petik 2. Huo Erdok, kamu mengalihkan topik. Namun, demi Yan Yan, hari ini dia terlalu malas untuk perhitungan dengannya. Huo Zishan merasa lega setelah melihat kepergian Yan Jingyi. Tidak mungkin untuk bercerai dengannya seumur hidup. Ketika sampai di rumah, Huo Zishan pertama kali memasukkan akta nikah ke dalam brankas. Setelah berpikir sejenak, ia meminta seorang pelayan untuk mengambil kantong plastik untuk membeli makanan. Setelah semuanya selesai, barulah dia turun dengan tenang. Huo Chengyu baru saja kembali. Baru-baru ini dia pergi bekerja di rumah sakit. Katanya, pengangkatannya sudah dijadwalkan beberapa bulan lagi. Aku dengar dari Qin Yuan bahwa kamu pergi ke Xiangcheng untuk menjemput Jingyi. Kenapa, Jingyi tidak kembali bersamamu? Huo Zishan menuangkan segelas anggur merah dan meminumnya perlahan. Petik 2. Siapa yang dimaksud oleh Nona Sen ini? Huo Chengyu tidak memiliki emosi apapun, ia masih terlihat seperti putra bangsawan itu. Petik 2. Aku dengar, Nona Sen membawa calon pacar kembali kali ini. Huo Zishan menyipitkan matanya hanya tertuju pada Huo Chengyu. Kakak, ada orang yang tidak punya kesempatan untuk melewatkannya. Petik 2. Ini adalah pernikahan keluarga, tidak ada yang terlewatkan. Petik 2. Aku mengambil buku yang jatuh di atas meja sebelum keluar. Aku naik ke atas dulu. Petik 2. Kakak, mungkin lebih baik memanggil adik ipar. Petik 2. 614 menikah dekat adalah pelanggaran hukum. Bahkan saudaranya sendiri, dia berharap bisa menjaga jarak dengan istrinya. Huo Chengyu menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap Huo Zishan. Petik 2. Kenapa? Apa kamu peduli? Ya, aku sangat peduli. Petik 2. Si Sen, kamu jatuh. Petik 2. Bulu mata tebal Huo Zishan bergetar. Apakah dia jatuh? Aku tidak akan membiarkannya menjadi kelemahanku. Petik 2. Jadi, tidak masalah jika dia jatuh. Huo Chengyu tidak berbicara, tetapi melambai padanya dan terus berjalan ke atas. Bagaimana dengan wanita itu sekarang? Apa hubungannya? Huo Zishan menatap punggungnya sambil berpikir. Ketika Yan Jingyi tiba di restoran yang telah disepakati, Shen Yan dan Shen Guanzu sudah tiba. Keduanya sedang mengobrol, suasana di antara mereka tampak sangat harmonis. Yan Jingyi memanggil dengan akrab, lalu berjalan ke samping Shen Yan dan duduk. Melihat Yan Jingyi, mata Shen Yan berbinar, dan senyum di wajahnya semakin dalam. Petik 2. Jingyi datang. Pesan dulu, dia pasti lapar. Petik 2. Tidak apa-apa. Dia mengambil 2 hidangan di menu, matanya tertuju pada Shen Guanzu, dan melihat bahwa orang yang sebenarnya semakin merasa lembut dan ramah. Ada perasaan saudara tetangga, tidak secanggih Huo Chengyu. Nona Yan, dia selalu menyebutmu. Hari ini akhirnya dia beruntung bisa bertemu dengan orang yang sebenarnya. Shen Guanzu berinisiatif untuk berdiri dan mengulurkan tangannya kepada Yan Jingyi. Tuan Shen bersikap sopan. Kamu dan Yan Yan sama-sama bermarga Shen, seharusnya tidak ada hubungan kerabat, kan? Dikatakan bahwa menikah dengan orang tua adalah ilegal, dan anak yang lahir juga akan menjadi tunagrahita. Di zaman modern, dia baru tahu mengapa angka kematian anak di zamannya lebih tinggi.
Shen Guanzu tidak menyangka bahwa Yan Jingyi akan mengajukan pertanyaan yang begitu tajam. Dia tidak bisa menahan batuk dan menggelengkan kepalanya. Petik 2. Nona Yan terlalu khawatir. Nama keluarga saya dan Xiaoyan hanyalah kebetulan, dan saya bertemu karena kebetulan ini. Petik 2. Tatapan Yan Jingyi sedikit aneh. Haruskah kita kembali dan bertanya kepada orang tua kita, bagaimana jika ayah Anda adalah saudara yang telah terpisah selama bertahun-tahun? Shen Yan juga merasa malu. Dia saling memandang dengan Shen Guanzu dan tersenyum sangat lembut dan indah. Petik 2. Jingyi, hanya kebetulan satu marga. Orang tua senior Shen tidak mengenal orang tuaku, dan kami hanya berteman sekarang. Petik 2. Shen Guanzu jelas terlihat kecewa. Dengan cepat, ia tersenyum lagi. Wajah Xiaoyan tipis. Nona Yan, jangan menggodanya lagi. Aku dengar kamu adalah istri Tuan Muda Huo. Haruskah aku memanggilmu Nyonya Muda kedua? Yan Jingyi buru-buru menggelengkan kepalanya. Jangan, panggil saja aku Jingyi. Teman Yan adalah temanku. Petik 2. Setelah berkata demikian, seluruh tubuhnya bersandar pada Shen Yan, kedua tangannya melingkar di lengan Siga. Yan, kau tidak ada di sini. Aku sangat merindukanmu. Bai Murlian dari keluarga Bai dan adiknya yang aneh itu bersatu untuk menindasku. Ketika saya pergi ke Xiangcheng, Bai Murlian juga menemukan seseorang untuk mengenakan sepatu kecil untuk saya. Sialan. Shen Yan bisa menebak hasil ini. Dia telah berhubungan dengan Leng Yuxi. Dia adalah anak yang dimanjakan. Sejak kecil, dia telah berjuang untuk menjadi yang terbaik. Karena dia telah menderita penyakit serius sejak lama, semua orang memilih untuk menahannya. Lalu apa kamu terluka? Siapa aku? Yan Jingyi menepuk dadanya. Siapa yang melukaiku? Yan tenang saja, aku masih menjadi pelindungmu, pendukungmu yang kuat. Petik 2. Ketiga orang itu tidak memilih ruangan untuk makan malam di aula lantai 1. Orang-orang di sekitarnya datang dan pergi. Dengan cepat, Yan Jingyi menyadari bahwa mejanya sedang diawasi. Banyak orang yang membisikkan sesuatu kepadanya. Ruangan itu sudah dipesan. Jingyi, bagaimana kalau kita pindah restoran? 615 Yan Jingyi diduga keluar. Jika tidak, aku bukan orang yang tidak bisa dilihat. Yan Jingyi menyeringai. Tiba-tiba, ia menegakkan tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk menghentikan bahu Shen Yan. Kepalanya mengusap ke atas tubuhnya. Petik 2. Wajah cantik Shen Yan langsung memerah. Ia melirik Shen Guanzu dengan sedikit canggung. Jingyi lebih lengket denganku. Petik 2. Shen Guanzu tidak masalah. Wei bisa melihat bahwa hubungan Xiaoyan dengan Nona yang sangat baik, dan sekarang jarang ada persahabatan seperti itu. Petik 2. Yan Jingyi menyadari bahwa Shen Guanzu terlalu pintar bicara, tidak seperti tiga bersaudara di keluarga Huo. Kungfu Huo Zixing sedikit lebih baik. Dia mencium wajah Shen Yan lagi, wajah Yan juga harum, dan hatiku telah disembuhkan olehmu. Petik 2. Shen Yan sedikit kesal. Jingyi, masih banyak orang di sekitar yang melihatnya, perhatikan citramu. Petik 2. Aku sangat memperhatikan citramu. Melihat betapa cantiknya aku berdandan, aku juga mengenakan pakaian yang dirancang oleh Yan. Petik 2. Faktanya, sejak menjadi juru bicara merek Shen Yan, hampir semua pakaian pribadinya merek. Akhirnya, seorang gadis kecil datang dengan hati-hati dengan selembar kertas. Petik 2. Jin, Kak Jin, aku penggemarmu. Bisakah kamu memberiku tanda tangan? Melihat gadis yang lembut itu, Yan Jingyi pun langsung tersenyum, tentu saja tidak masalah. Petik 2. Gadis itu sangat senang dan buru-buru menyerahkan pena dan kertas. Siapa namamu? Qin Yuan, Qin dari negara Qin, lingkaran. Petik 2. Ya, namanya sangat lucu. Tahun ini SMA. Qin Yuan mengangguk sedikit. Ya, kelas 2. Petik 2. Bukankah itu berarti tahun depan sudah lulus? Yan Jingyi menulis beberapa baris di kertas sebelum menyerahkannya kepada Qin Yuan. Titik koma tanda seru petik 2. Qin Yuan selalu merasa bahwa Yan Jingyi adalah seorang selebriti yang pemarah. Ia tidak menyangka jika ia bisa bergaul dengan baik seperti ini. Akibatnya, senyumnya cerah. Kak Jin juga pintar. Dia tidak sepintar akting setelah lulus kuliah. Ketika film ini dirilis, aku pasti akan memanggil teman-teman untuk mendukungnya. Terima kasih, manis. Petik 2. Dengan yang pertama, akan segera ada yang kedua. Dalam waktu kurang dari 10 menit, meja Yan Jingyi sudah dikelilingi oleh sekelompok orang yang datang untuk meminta tanda tangannya. Untuk pertama kalinya,
Shen Yan merasakan popularitas Yan Jingyi dari dekat. Aku ingat ketika Jingyi pertama kali tinggal di rumah keluarga Huo, dia masih berada di studio film. Dia cantik dan memainkan beberapa karakter fast, tipe wanita kejam yang tidak disukai. Sekarang, dia telah menjadi bunga kecil yang panas. Namun, dia pantas mendapatkannya. Tidak lama kemudian, ada pencarian panas di Weibo dan dengan cepat naik ke posisi pertama dari posisi di ujung derek, diikuti dengan kata yang berkedip. Yan Jingyi tampak keluarnya pendirinya. Pencarian panas adalah serangkaian foto. Yan Jingyi memeluk wajah Shen Yan dan keduanya berbicara dan tertawa mesra. Awalnya mereka mengira mereka akan marah. Ketika kerumunan itu mengikuti area komentar, banyak orang yang mengikuti penggemar Yan Jingyi. Kakak Jin benar-benar satu, dia dan Shen Yan sangat cocok. Petik 1. Mendengar bahwa Shen Yan telah menceraikan Tuan Muda Huo, aku curiga alasan perceraian itu adalah Kak Jin. Kak Jin bahkan berani merebut posisi Tuan Muda Huo. Petik 1. Jadi, wanita itu tampan dan ada pria yang memiliki sesuatu, petinju pria itu bisa keluar dari telur, jangan paksa lelai di bawah berita saudara perempuanku, hati-hati aku merobekmu. Petik 1. Seperti yang kita semua tahu, ini adalah postingan restu dari Kak Jin dan Nona Shen Yan. Petik 1. Sang Xia akan mati. Dia berharap orang yang dipegang oleh Kak Jin adalah aku. Kak Jin dengan sempurna memenuhi keinginanku untuk menunggu gadis busuk. Petik 1. Selanjutnya bab 616 dasar wanita pembantu.